pagi sahabat GPB dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Richard Christoph Lewerisa, selaku pendeta jemaat di Oraet Laboras Munte yang memegang dua pos pelayanan. Yang pertama pos pelayanan Eli Moda dan juga pos pelayanan Gembala Baik Rantau. Nah, sahabat GPB dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu, untuk semua pertolongan-Mu, untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau masih menyertai kami dari istirahat malam kami sehingga pagi hari ini Tuhan, dengan tuntunan kasih setia Tuhan. Mengawali segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kiranya Engkau berikan kami hikmat-Mu, agar kiranya senantiasa firman yang kami baca dan kami renungkan bersama di pagi hari ini dapat mengawali segala aktivitas kami, dapat meneguhkan kami, dan terus dapat mengokohkan iman percaya kami untuk senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di seluruh rangkaian kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB dimanapun kita berada, mari sama-sama kita membaca, menyiapkan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya menjadi celik? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB dimanapun kita berada. Dalam kehidupan ini, tentu ada begitu banyak peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang terkadang dibuat oleh manusia. Ketetapan-ketetapan yang lahir dari kepentingan-kepentingan oleh setiap orang atau oknum-oknum tertentu. Dan peraturan-peraturan itu pun terkadang saat ini tidak memikirkan bagaimana kondisi, situasi yang terjadi nantinya. Apakah betul-betul peraturan itu sejalan dengan konsep kasih yang setiap agama lakukan? Atau mungkin peraturan-peraturan itu terkadang akhirnya membawa pada sebuah pertentangan dan pernyataan. Nah, sahabat GPB dimanapun kita berada, kisah bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang seorang buta yang ia sejak lahir sudah buta. Nah, setelah Yesus menyembuhkan matanya itu dengan cara yang tidak lazim. Kenapa saya bilang begitu? Karena caranya ketika itu Yesus melumurkan lumpur yang terbuat dari air liurnya ke tanah dan dioleskan ke matanya. Kemudian menyuruh orang itu untuk pergi membasuhnya. Orang yang tadinya itu buta akhirnya dapat melihat. Nah, sebuah mujizat
yang luar biasa yang Yesus lakukan pada saat itu. Namun Bapak Ibu sahabat GPB dimanapun kita berada, reaksi yang muncul dari para pemimpin agama pada zaman itu sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak fokus pada kebahagiaan, pada mujizat yang terjadi, melainkan mereka fokus pada peraturan. Ayat 14 secara spesifik menyebutkan hari waktu Yesus membuat lumpur itu dan mencelikkan mata orang itu ialah hari Sabat. Sahabat GPB, bagi mereka Yesus telah melanggar hari Sabat yang seharusnya diisi dengan istirahat dan kekudusan. Peraturan manusia tentang hari Sabat melarang setiap orang untuk melakukan pekerjaan berat. Dan mereka menganggap tindakan penyembuhan ini sebagai pekerjaan yang sangat berat. Mereka yang seharusnya bersuka cita karena belas kasih Allah yang dinyatakan, justru sibuk memperdebatkan apakah tindakan Yesus itu sesuai dengan tradisi dan peraturan mereka. Mereka bahkan mempertanyakan identitas Yesus seperti yang tertulis dalam ayat 16. Maka kata mereka kepada beberapa orang Farisi, orang itu tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebaliknya kata orang lain, bagaimana orang berdosa dapat membuat mujizat? Demikian. Sahabat GPB, apa yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah prioritas kasih daripada peraturan. Yesus tidak mengabaikan hari Sabat, tetapi ia menunjukkan bahwa tujuan hari Sabat bukanlah untuk menjadi beban, melainkan untuk kebaikan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Kuasanya tidak terbatas pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kasihnya mendorongnya untuk menolong yang menderita, bahkan jika itu harus melanggar. Nah, saat ini Bapak Ibu sahabat GPB dimanapun kita berada, di awal tadi saya bilang bahwa saat ini dunia semua hal dimulai ada banyak peraturan-peraturan yang terjadi. Peraturan-peraturan yang tidak melihat lagi apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan ialah bahwa kasih harus terus dijalani. Kita selaku pelaku-pelaku, selaku anak-anak Tuhan, kasih itu sudah nyata lebih dulu kita rasakan. Kasih yang turun dari Allah kepada kita manusia, dan kasih itu jangan tertinggal di dalam hati. Tapi bagaimana kasih itu dapat meluas kepada siapapun. Apapun konsekuensi yang kita hadapi, tantangan yang kita lalui. Tapi ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan Yesus Kristus, prioritaskan kasih dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang senantiasa melakukan segala rangkaian Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua ialah hati yang terbuka terhadap kuasa Allah. Seringkali kita juga bisa terjebak pada pola pikir orang Farisi. Kita lebih fokus pada hal-hal lahiriah atau cara-cara yang seharusnya, sehingga kita gagal melihat kuasa Allah yang ternyata mau bekerja di antara kita. Tuhan bekerja di luar dari kotak-kotak yang kita buat. Kuasa dan kasih-Nya tidak bisa dibatasi oleh pemahaman yang terbatas di dalam hati dan pikiran kita. Dan mari sama-sama kita bawa kuasa Allah itu. Kita bersaksi dalam kehidupan kita, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan kita. Nah, mari sama-sama kita lakukan itu semua. Dan biarlah kasih menguatkan iman kita. Kuasa Yesus melampaui setiap peraturan.
dan kasih-Nya melampaui setiap keterbatasan. Mari kita membuka hati untuk mengalami kuasa dan kasih-Nya yang tak terduga dan menjadi saksi-saksi yang memberitakan kebaikan-Nya. Bahkan jika itu berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi penguatan dan terus menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk menyebarkan kasih Allah dalam dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu, untuk semua pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Dan biarlah firman itu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah firman ini dapat terus memperteguhkan kami. Dan terus meyakinkan kami bahwa siapalah kami di dunia ini. Yang senantiasa sebagai alat Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ya Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk terus setia dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kiranya karya Tuhan yang menuntun kami menjalani sepanjang hari ini. Tuhan sertai pribadi lepas pribadi kami, dimanapun kami berada. Segala gumul juang yang kami hadapi, segala persoalan yang kami lalui, kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong. Ada tangan Tuhan yang sedang merenda, yang sedang mempersiapkan setiap karya anugerah kami. Ya Tuhan Yesus, kami pun juga mau berdoa untuk majelis sinode yang senantiasa memfasilitasi kami untuk terus dapat mendengarkan firman-Mu. Baik itu lewat morning call, night call, maupun renungan GPIB. Tuhan, berkati setiap mereka yang mengelola YouTube ini, channel ini. Biarlah kiranya senantiasa Engkau berkati mereka dalam pelayanan, pekerjaan, dan keseharian mereka. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas sahabat GPIB dimanapun kita berada. Salam kasih dari saya Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.